Salve, selamat hari Minggu. Ada satu peristiwa yang tidak disengaja terjadi di salah satu gereja. Seorang anak kecil, dia masuk ke dalam barisan untuk menyambut komuni. Lalu setelah tiba, bruder memberikan hosti kepada anak kecil itu. Lalu anak kecil itu masih ragu-ragu untuk memasukkannya di mulut. Tiba-tiba seorang bapak memaksa dia untuk memasukkan host itu ke dalam mulutnya. Nah, ternyata anak itu belum menerima komuni kudus atau belum komuni pertama. Lalu anak itu dibawa ke belakang dan dimarahi oleh seorang ibu bahwa tidak boleh maju karena belum menerima komuni kudus dan lain sebagainya. Itu ada, saya juga tidak dengar karena masih dalam keadaan misa. Pertanyaannya adalah, apakah itu dikategorikan ke dalam dosa atau tidak? Bagaimana kita mengatakan bahwa dosa atau tidak? Di dalam hukum kanonik Gereja Katolik, saya bacakannya, kanon 913 paragraf 1 berbunyi demikian. Agar Ekaristi Maha Kudus dapat diterimakan kepada anak-anak, dituntut bahwa mereka memiliki pemahaman cukup dan telah dipersiapkan dengan saksama, sehingga dapat memahami misteri Kristus sesuai dengan daya tangkap mereka dan mampu menyambut tubuh Tuhan dengan iman dan hikmat. Paragraf kedua, tetapi anak-anak yang berada dalam bahaya maut dapat diberi Ekaristi Maha Kudus bila mereka dapat membedakan tubuh Kristus dari makanan biasa serta menyambut komuni dengan hormat. Lalu kanon 914, terutama menjadi tugas orang tua serta mereka yang menggantikan kedudukan orang tua dan juga pastor proki untuk mengusahakan agar anak-anak yang telah dapat menggunakan akal budi dipersiapkan dengan semestinya dan sesudah didahului penerimaan sakramen tobat segera mungkin diberi santapan ilahi itu. Juga menjadi tugas pastor proki untuk mengawasi jangan sampai anak-anak yang tidak dapat menggunakan akal budi atau yang ia nilai tidak cukup dipersiapkan maju untuk komuni suci. Yaitu penjelasan dari hukum kanonik Gereja Katolik. Bagaimana kita mendefinisikan sesuatu itu dosa? Anak itu belum mendapat atau belum menggunakan akal budinya yang cukup untuk menerima komuni suci. Nah, ada beberapa hal yang menarik di sini ya. Kenapa yang memberi itu tidak bertanya sudah komuni atau belum, tetapi langsung memberi? Yang kedua, peran orang tua sangat penting untuk menjelaskan kepada mereka agar bisa membedakan tubuh dan darah Kristus dengan makanan lain. Nah, apakah ini termasuk dalam kategori dosa sakrilegi? Nah, dikatakan bahwa dosa sakrilegi adalah satu bentuk ketidakhormatan kepada tubuh dan darah Kristus, belum pantas untuk menerima tubuh dan darah Kristus dalam arti dosa berat, tapi menerima komuni kudus atau menghina barang-barang kudus. Nah, dalam konteks ini, si anak kecil ini, dia belum menggunakan akal budinya yang cukup. Artinya, kesalahan itu
harus ditanggungkan kepada orang tua. Kenapa tidak memberikan pengertian bahwa jika komuni tidak boleh bangun? Nah, persoalan yang sekarang terjadi adalah si anak itu sudah menerima komuni itu dan dia memakannya. Nah, kalau kita katakan bahwa itu adalah dosa sakrilegi, sepertinya kurang tepat karena anak itu tidak mempunyai intensi untuk menghina tubuh dan darah Kristus. Tetapi karena kurang pengetahuan, belum mempunyai pengetahuan memadai tentang sakramen Ekaristi, dia bangun dan menerima komuni. Sehingga kategori dosa itu boleh dikatakan dosa, tapi ditanggungkan kepada orang tua. Karena anak kecil itu belum menggunakan akal budinya yang cukup. Sehingga harus memahami hakikat dari Ekaristi. Komuni artinya bersekutu dengan Yesus Kristus di dalam tubuh dan darahnya dan juga dengan gereja. Memang gereja Latin dahulu pernah menganjurkan untuk dan juga sempat dilakukan agar pembaptisan dan komuni itu dilakukan serentak. Sehingga saat anak itu dibaptis, komuni suci juga diberikan. Tetapi kemudian gereja berpikir ulang bahwa anak kecil kalau diberi komuni ada kemungkinan untuk dia memuntahkannya kembali. Maka gereja kemudian di dalam konsili Lateran, kalau tidak salah, konsili Lateran keempat menganjurkan bahwa komuni kudus hanya boleh diberikan kepada anak kecil atau anak-anak yang sudah mempunyai pengetahuan yang cukup, sudah bisa membedakan tubuh Kristus dengan makanan biasa, dan juga harus sudah punya pengetahuan. Maka dianjurkan supaya persiapan itu bagi anak-anak yang sudah berusia 10 tahun. Memang di dalam dokumen lain dijelaskan bahwa 7 tahun sudah bisa, tetapi karena anak-anak baru bisa menggunakan akal budi secara penuh, artinya sudah bisa membedakan dengan baik tubuh dan darah Kristus dengan makanan biasa itu ketika umur 10 tahun. Sehingga persiapan itu dilakukan ketika anak berusia 10 tahun atau kelas 4, kelas 5 SD. Sehingga saya tidak mempersalahkan anak tadi yang menerima komuni karena dia tidak mempunyai tidak melakukannya dengan kesadaran. Dan dianjurkan kepada orang tua untuk memberi pemahaman bahwa kalau belum menerima komuni kudus tidak boleh bangun untuk antri, cukup di tempat karena bagiannya nanti akan dapat ketika sudah berusia 10 atau sudah dianggap layak untuk bisa menerima komuni kudus, dan kalau sudah mengikuti pembinaan dan akan ada waktunya untuk menerima komuni kudus. Sehingga bagi orang tua yang anaknya ikut ke gereja, agar diminta tetap di tempat sehingga tidak menimbulkan masalah atau kegaduhan di gereja. Karena kita tahu bahwa di dalam tubuh hosti dan anggur itu adalah ketika sudah dikonsekrir, sudah bukan lagi hosti dan anggur, tapi sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Sehingga anak-anak harus selalu diawasi, karena kejadian tadi itu mengandaikan bahwa dia dia melakukannya dengan ketidaksadaran, ignoransia. Dan karena dia belum sadar, belum mengetahui itu, maka anak itu tidak boleh diintimidasi atau tidak boleh dikatakan bahwa dia menghina tubuh dan darah Kristus atau melecehkan. Tetapi karena perbuatannya dilakukan tanpa kesadaran penuh akal budi, maka harus dimaafkan dengan catatan tidak boleh mengulanginya sampai dia benar-benar layak untuk menerima komuni kudus.
Saya pikir kita mencap bahwa dia melakukan dosa sakrilegi, kita terlalu cepat untuk mencap, karena anak itu tidak punya maksud untuk melecehkan tubuh Kristus, tetapi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya informasi yang diberikan oleh orang tua, sehingga dia terlanjur menerima komuni kudus. Kita berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua orang tua dan juga anak-anak, agar ketika komuni tetap di tempat, ada saatnya untuk bisa menerima tubuh dan darah Kristus. Salve, Tuhan Yesus memberkati.